Halo guys, selamat datang di channel gua dan perkenalkan gua Ahmad selaku host di channel ini. Jadi pada hari ini gua mau modding keyboard lagi, dan keyboard yang bakal gua mod kali ini juga pastinya kalian udah pada tahu, yaitu Vortex Series VX5 Pro. Jadi gua nggak perlu lagi jelasin apa aja fitur-fitur dari keyboard ini. Dan kita langsung aja mulai untuk videonya. Tapi sebelum itu gua mau ucapin terima kasih dulu untuk kalian yang udah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang lagi. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama yang gue lakuin adalah gue buka dulu semua keycapsnya menggunakan keycaps puller. Dan keycaps puller yang gue gunain ini adalah keycaps puller bawaan dari Vortex Series VX5 Pro ini. Setelah sudah terbuka, gue lanjut untuk membuka switchnya dengan switch puller. Tapi switch puller ini bukan bawaan dari keyboardnya, melainkan gue beli sendiri dari toko lain. Karena switch puller bawaan dari keyboardnya gue rasa kurang bagus untuk gue gunain. Lanjut, gue juga buka stepnya menggunakan pinset. Dan gue rasa juga kalian udah pada tahu cara membuka stabilizer tipe flat mount seperti ini. Tapi buat kalian yang belum tahu dan pengen tahu, kalian bisa cek video gue yang ada di card di atas. Setelah keycap, switch, dan stepnya sudah terbuka, kita langsung aja buat bongkar keyboardnya. Tapi yang harus gue ingetin buat kalian, kalau kalian ingin bongkar case-nya, kemungkinan garansi kalian itu akan hangus. Jadi buat kalian yang mau mod keyboard ini seperti gua, kalian harus pikirkan terlebih dahulu dan siap untuk menerima resikonya sendiri. Di sini gua bongkar case-nya untuk menambahkan dampening foam biar suara yang memantul dalam case-nya ini tidak terlalu kopong. Tapi sebenarnya keyboard ini sudah memiliki dampening foam, sudah built-in dalam case-nya, tapi gua rasa EVA foam yang diberikan masih terlalu tipis. Jadi gua tambahin lagi EVA foam setebal 2 mm agar suaranya bisa makin solid. Lanjut, gue juga ngelakuin yang namanya tape mode atau tempest mode dengan cara menempelkan masking tape pada PCB-nya sebanyak 2 layer. Tapi ini opsional, kalian bebas mau menggunakan berapa layer untuk tempest mode ini. Tapi di sini gue masangnya 2 layer aja karena gue rasa itu udah cukup. Setelah memasang masking tape, gue juga masangin Hansaplast pada PCB dan plate-nya atau yang biasa disebut dengan band-aid mode. Dan cara gue buat aplikasiinnya itu adalah pertama gue potong kecil-kecil dulu, lalu gue pasang pada PCB-nya, tepatnya pada bagian bawah dari stabilizernya. Ini bertujuan untuk menghasilkan suara yang konsisten dari tabrakan antara stem dan PCB-nya. Lalu gua pasang juga pada bagian plate-nya, tepatnya pada bagian sisi belakang dari pengunci stabilizernya. Dan pemasangan band-aid pada bagian plate ini berfungsi untuk mengurangi wobble atau getaran dari stabilizernya, sehingga berefek menjadi pengurangan suara rattle yang dihasilkan dari stabilizernya. Lanjut sekarang bagian untuk tuning stabilizernya. Tapi karena step bawaan dari VX5 Pro ini sudah factory loop atau sudah di loop dari pabriknya, jadi sebelum gua tuning, gua bersihin dulu bekas loopnya dengan air sabun. Setelah udah gua bersihin dan udah gua keringin juga, waktunya gua untuk tuning stepnya. Dan yang pertama yang gua mau lakuin adalah gua potong 2 kaki dari stemnya yang gak rata. Karena biasanya stem yang ada pada stabilizer keyboard itu kadang ada kaki-kakinya yang gak rata. Jadi gua mau potong kedua kakinya biar rata aja gitu. Jadi kalian bisa cek stabilizer kalian, kalau kalian stepnya nggak rata, kalian boleh potong kakinya biar rata agar suaranya lebih konsisten. Dan di sini gua motong pakai wire cutting, tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa menggunakan gunting kuku atau gunting atau cutter. Yang penting jangan menggunakan parang karena kegedean. Oke. Habis gua potong semua kaki stemnya yang gak rata, saatnya gua lakuin yang namanya holy mode.
Jadi caranya gua potong dulu kecil-kecil band-aidnya, lalu gua masukin di lubang stem bagian bawahnya atau tempat masuknya wire saat akan dipasang. Dan kalian harus pasang band-aidnya itu secara terbalik atau bagian perekatnya menghadap ke atas, dan pastikan band-aidnya nggak terlepas. Dan jangan lupa untuk potong sisa band-aidnya biar kelihatan lebih rapi. Selanjutnya saatnya gua untuk ngelubing stabilizernya, dan loop yang gua pakai di sini adalah Krytox 205 Grade Zero untuk stem dan housingnya. Dan untuk wirenya gua menggunakan Permatex yang gua aplikasiin sedikit lebih tebal daripada saat gua loop switchnya. Dan yang harus kalian ingat adalah berikan loop secukupnya saja, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit maka efek dari loop itu bakal kurang terasa, dan kalau terlalu banyak akan menimbulkan feel dan suara becek saat stabilizernya itu ditekan. Lanjut lagi, setelah proses tuning stepnya selesai, saatnya gua pasang kembali bagian-bagian dari keyboard ini ke case-nya. Tapi sebelum gua pasang plate-nya, gua kasih lagi PE foam yang tebalnya 1 mm yang berguna sebagai platform. Setelah udah gua kasih PE foam, saatnya gua pasang plate-nya. Untuk switchnya di sini gua memilih untuk menggunakan Juick T1 stem yang tipenya itu tactile, yang tentunya udah gua loop juga menggunakan Krytox 205 Grade Zero. Dan untuk springnya gua buat loop dengan Krytox Oil GPL 105. Tapi sebenarnya switch ini tuh udah factory loop, tapi gua tambahin lagi loopnya biar lebih smooth lagi, karena jujur switch ini memiliki tactility yang gahar banget. Dan setelah gua tambahin loopnya, feelnya yang gua dapet jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sini udah gua pasang switchnya, dan untuk sentuhan terakhirnya gua kasih keycapnya itu keycap aftermarket, yaitu Sushi Taichi Black and White. Keycap ini profilnya cherry profile dan dengan bahan PBT die sub. Dan gua tahu kalau keyboard dengan tipe north facing itu pasti bakal ada yang namanya interference, tapi untuk gua pribadi gua nggak terlalu terganggu dengan yang namanya interference, dan gua tetap memilih keycap ini. Keycap ini gua beli dengan harga $31 atau sekitar 400 ribuan, dan karena ini impor yang pastinya bakal kena pajak, dan harga di atas belum termasuk pajaknya. Dan ya, itulah hasil dari perbandingan tampilan keyboard yang udah gua mod dan belum gua mod. Dan sekarang kita langsung aja ke typing soundnya.
Nah, itu dia tadi hasil dari mod keyboard gua, mulai dari tampilan dan typing soundnya. Menurut kalian gimana? Silahkan tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar. Gue juga mau ngucapin banyak terima kasih pada kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa support gua dengan cara subscribe channel ini dan juga klik tombol like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh nge-share video ini ke teman-teman kalian. Gue juga bakal nulis total budget untuk modding keyboard ini di kolom deskripsi. Dan akhir video, thanks for watching and see you in next video.